Di awal film kita akan diperlihatkan suasana malam kota London yang sangat meriah, di mana pertunjukan sirkus milik Lord Barnaby baru saja dimulai. Di tempat inilah hidup seorang laki-laki yang biasa dipanggil si bungkuk. Bagi dirinya, sirkus bukan hanya sekedar tempat mencari nafkah, melainkan juga satu-satunya tempat untuk menggantungkan harapan. Di antara para anggota sirkus, sebagian besar menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Namun berbeda halnya dengan si bungkuk. Ia hanyalah badut yang menjadi bahan tertawaan sekaligus lelucon bagi banyak orang. Setiap malam, tubuhnya menjadi sasaran kekerasan demi menghibur penonton. Meski begitu, ia tidak pernah mempermasalahkan semua penghinaan ini. Baginya, yang terpenting adalah bisa terus bertahan hidup. Apalagi ia belum pernah sekalipun melihat dunia luar. Di balik kekurangannya, ternyata si bungkuk menyimpan kecerdasan luar biasa dalam bidang kedokteran. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap anatomi tubuh dan ilmu medis, hingga selalu meluangkan waktu untuk membaca dan mempelajari secara diam-diam. Dan dari sinilah babak baru dalam hidupnya perlahan mulai terbuka. Science of life captured my imagination. I think it just helped me escape. Malam itu, suasana sirkus semakin meriah ketika dimulainya pertunjukan menantang maut yang dibawakan oleh Lorelei, gadis cantik yang diam-diam disukai si bungkuk. Namun siapa sangka tragedi pun terjadi. Di tengah pertunjukan, tali yang digunakan Lorelei tiba-tiba putus, membuatnya jatuh dari ketinggian di hadapan banyak penonton. Melihat hal itu, si bungkuk langsung berlari menghampirinya untuk memberikan pertolongan. Tanpa disangka, muncul pula seorang pria bernama Victor yang ikut membantu. Dengan sedikit merobek pakaian Lorelei untuk memeriksa kondisinya, mereka berdua dengan cepat mengetahui bahwa tulang rusuk gadis itu bermasalah hingga membuatnya kesulitan bernapas. Berkat pengetahuan medis dan jam saku milik Victor yang digunakan sebagai alat bantu darurat, mereka akhirnya berhasil melakukan pertolongan pertama lebih cepat dari seorang dokter profesional. Sayangnya, setelah kejadian itu, Barnaby, si pemilik sirkus, justru merasa dipermalukan di depan penonton. Dengan marah, ia melampiaskan kesalahannya kepada si bungkuk. Buku catatan medis milik si bungkuk dibakar, sementara dirinya dikurung secara kejam di dalam kandang. Namun di luar dugaan, Victor yang sempat melihat serpihan catatan itu menyadari betapa jeniusnya si bungkuk. Tanpa berpikir panjang, ia kembali ke sirkus dan membuka gembok kandang dengan memanfaatkan magnet. Sayangnya sebelum mereka berhasil kabur, Barnaby keburu mengetahui rencana mereka. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Dalam pelarian itu, mereka sempat terkepung dan nyaris tertembak. Namun dengan kecerdikannya, Victor menciptakan efek cahaya dari pantulan cermin sehingga para pengejar justru saling menyerang. Berkat ide brilian itu, Victor dan si bungkuk berhasil lolos melalui selokan bawah tanah. Setibanya di rumah, Victor segera menolong si bungkuk. Ia menemukan bahwa benjolan di punggungnya bukanlah kelainan tulang sejak lahir, melainkan bisul yang terus membesar selama 18 tahun. Setelah cairan tersebut disedot habis, Victor juga membantu meluruskan kembali tulang belakangnya dan memberikan tank top penyangga agar tubuhnya bisa berdiri tegak. Dan untuk pertama kalinya, si bungkuk bisa berdiri meski belum sempurna. Sebelum pergi, Victor menyuruhnya mandi dan merapikan rambut. Tak lupa Victor juga memberinya nama baru, yaitu Igor Straussman. Akhirnya, setelah selesai mandi dan gosok gigi, penampilannya berubah total dari sosok lusuh menjadi pria tampan berwibawa. Keesokan harinya, Barnaby melapor ke polisi dan memfitnah Igor telah mencuri uang sirkus, bahkan menuduhnya sebagai pelaku kerusuhan yang menyebabkan salah satu pekerja tewas. Laporan itu langsung ditindak oleh Inspektur Turpin yang merupakan pemimpin kepolisian yang dikenal tegas. Namun sayangnya, mereka kehilangan jejak dan hanya menemukan rajutan kantong milik Victor dan lukisan wajah Igor di kamarnya. Berbekal temuan itu, Turpin pun memintahkan anak buahnya untuk menyebarkan selebaran buronan atas nama si bungkuk.
Keesokan paginya, Igor menemukan secarcik pesan dari Victor yang berisi keterangan bahwa ia pergi ke kampus dan akan pulang nanti malam. Dalam catatan itu juga tertulis bahwa ada sedikit uang yang bisa Igor gunakan untuk keperluan sehari-hari. Mengetahui Victor sedang tidak ada di rumah, Igor pun berniat mengunjungi wanita pujaannya, Lorelei, yang saat itu masih dirawat di rumah sakit. Setibanya di sana, sayangnya Lorelei masih belum sadarkan diri. Demi memastikan kondisi wanita itu baik-baik saja, Igor menggunakan sisa uang yang dimilikinya untuk menyarankan pada perawat agar memberikan salep tertentu yang ia sebutkan. Sebelum pulang, ia pun menitipkan pesan bahwa dirinya akan kembali menjenguk Lorelei suatu hari nanti. Dalam perjalanan pulang, Igor dikejutkan oleh barisan selebaran buronan yang tertempel di sepanjang dinding kota. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa wajahnya terpampang di sana dengan tuduhan pembunuhan. Rasa panik pun membuatnya tak fokus hingga hampir tertabrak kuda dan terjatuh mencium telepong. Sementara itu di kantor kepolisian, Turpin yang merupakan seorang pemimpin polisi sekaligus pastor mulai merasakan adanya kejanggalan. Ia curiga bahwa insiden di sirkus malam sebelumnya memiliki kaitan dengan kasus transaksi ilegal dan jual beli organ manusia dan hewan yang terjadi 6 bulan lalu. Turpin juga meyakini bahwa orang yang membantu Igor malam itu adalah pelaku dari kasus tersebut, apalagi setelah menemukan potongan kaki singa dalam kantong di lokasi kejadian. Malam harinya, Igor terlihat murung dan kecewa setelah membaca selebaran yang menuduhnya sebagai pembunuh. Namun Victor berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa yang sedang dicari polisi hanyalah seorang bungkuk tanpa nama. Sedang sosok itu kini telah tiada dan yang tersisa hanyalah Igor Straussman, seorang pria cerdas yang jauh lebih dari sekedar badut sirkus. Saat makan malam, Igor memberanikan diri untuk bertanya tentang alasan Victor datang ke sirkus dan mengapa ia menolongnya malam itu. Dengan tenang, Victor menjelaskan bahwa ia memang sedang mencari bangkai hewan untuk bahan penelitian. Adapun alasan ia menyelamatkan Igor bukan karena kasihan, melainkan karena melihat potensi besar serta pengetahuannya di bidang anatomi. Untuk memperjelas maksudnya, Victor pun mengajak Igor ke laboratoriumnya. Di sana, ia memperlihatkan hasil penelitian yang tengah dikerjakannya. Terlihat 2 bola mata manusia yang telah disimpan selama 3 bulan dalam cairan khusus. Victor kemudian menjelaskan teorinya bahwa suatu yang telah mati sebenarnya bisa dihidupkan kembali. Tanpa ragu, ia menyalakan alat ciptaannya yang dapat menghantarkan listrik ke bola mata itu. Seketika Igor terkejut bukan main saat melihat kedua bola mata tersebut mulai bergerak dan berkedip saat diberi cahaya, seolah benar-benar hidup. Namun setelah memperhatikan lebih seksama, Igor menyadari bahwa sistem saraf yang disambungkan oleh Victor salah karena kedua bola mata itu tidak bergerak selaras. Mendengar penjelasan itu, Victor justru terlihat puas. Ia merasa semakin yakin bahwa Igor memiliki kemampuan yang luar biasa dan akan sangat berguna dalam penelitian berikutnya. Sejak saat itulah, Victor memperbolehkan Igor membaca seluruh buku-buku ilmiah yang ada di lab dan bahkan memberinya ruangan khusus untuk melakukan eksperimen sendiri. Bagi Igor yang sebelumnya hidup dalam kekangan dan penghinaan, hal ini tentu saja menjadi kebahagiaan besar. Ia kini dapat menyalurkan rasa ingin tahunya terhadap dunia anatomi dengan bebas. Hari demi hari pun berlalu. Victor kerap membawa berbagai bagian tubuh hewan dan manusia dari lantai bawah untuk diberikan kepada Igor agar ia pelajari. Igor sendiri hanya asik meneliti tanpa tahu dari mana organ-organ tubuh itu. Dengan semangat tinggi, Igor berusaha memperbaiki jaringan saraf dari potongan-potongan tubuh tersebut. Namun di sisi lain, Victor tetap merahasiakan apa yang sebenarnya ia lakukan di lantai bawah, bahkan melarang Igor menanyakan hal itu sedikit pun. Suatu hari, Victor mengajak Igor menghadiri sebuah acara arisan keluarga. Ternyata Igor berasal dari keluarga dokter bangsawan yang cukup kaya di kota itu. Tak disangka, di pertemuan tersebut Igor melihat sosok wanita pujaannya, yaitu Lorelei. Awalnya Igor tampak ragu untuk mendekatinya, namun tak disangka justru Lorelei sendirilah yang lebih dulu menghampirinya. Betapa terkejutnya ia ketika sadar bahwa pria yang ada di depannya adalah orang yang pernah menyelamatkan hidupnya dulu. Momen haru pun tercipta di antara keduanya. Mereka akhirnya berbincang hangat dan saling menanyakan kabar setelah lama tak bertemu.
Tak lama kemudian, Victor datang menghampiri mereka dan langsung mengajak keduanya makan bersama. Di sela-sela makan malam itu, Victor mulai mengungkapkan pemikirannya tentang penelitian yang sedang ia kerjakan. Sebuah ambisi besar untuk menciptakan penemuan baru, menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Tentu saja Lorelai yang awam terhadap dunia sains merasa ragu dan menilai bahwa hal tersebut melanggar hukum alam. Menurutnya yang sudah mati seharusnya tetap mati. Namun dengan penuh keyakinan, Victor terus menjelaskan teorinya. Sementara Igor mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa hal itu semata-mata demi kemajuan ilmu pengetahuan. Meski masih tidak percaya, Lorelai akhirnya memilih untuk berpura-pura memahami niat mereka. Sepulang dari pesta itu, Victor langsung mengajak Igor ke ruang bawah tanah yang selama ini ia sembunyikan untuk memperlihatkan hasil penelitiannya. Saat pintu lab besar itu terbuka, Igor dibuat kaget oleh ruangan luas yang dipenuhi berbagai alat aneh dan tabung kaca berisi organ tubuh. Rasa penasaran pun bercampur ngeri, namun pertanyaannya secara terjawab ketika Victor memperkenalkan hasil ciptaannya, yaitu makhluk hibrid bernama Gordon. Ternyata selama ini bagian-bagian tubuh yang Igor bantu perbaiki sarafnya telah digunakan Victor untuk membentuk tubuh monster tersebut. Karena seluruh bagiannya sudah lengkap, Victor pun melanjutkan percobaan berikutnya, yaitu mengalirkan arus listrik bertegangan tinggi untuk menghidupkan Gordon. Dan benar saja, makhluk ciptaan itu mulai bergerak dan bernapas, meski hanya untuk sesaat dan belum bisa bergerak sepenuhnya. Meski demikian, bagi Victor itu adalah awal dari keberhasilan besar. Ia pun mengangkat Igor secara resmi sebagai rekan penelitiannya dan berencana membawanya besok ke kampus untuk mempresentasikan penemuan luar biasa ini. Namun tanpa sepengetahuan Victor, Igor diam-diam menulis surat undangan kepada Lorelai, meminta agar ia datang menyaksikan presentasi tersebut. Dear Lorelai, Igor. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun telah tiba. Dengan penuh rasa bangga, Victor berdiri di depan para dosen dan mahasiswa. Kemudian ia menjelaskan bahwa kematian bukan lagi suatu yang perlu ditakutkan. Menurutnya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kematian dapat diubah menjadi kehidupan baru. Tanpa membuang waktu, ia segera menyalakan alat yang mengalirkan listrik ke tubuh Gordon. Namun anehnya, monster itu sama sekali tidak bereaksi, kecuali mengeluarkan ratusan lalat dari tubuhnya yang mulai membusuk. Melihat hal itu, sebagian besar penonton pun langsung pergi meninggalkan ruangan. Menyaksikan hanya satu pria dan Lorelai yang masih bertahan di tempat itu. Victor yang pantang menyerah kembali mencoba dengan kekuatan listrik maksimal. Beberapa detik kemudian, hasil yang mengejutkan pun terjadi. Gordon berhasil hidup. Makhluk itu bangkit dengan napas berat dan tubuh yang bergetar kuat. Namun tak lama kemudian, situasi berubah mengerikan. Gordon menjadi sangat liar, tak terkendali, bahkan menyerang semua benda di sekitarnya. Dalam kepanikan, Victor dan Igor berusaha keras menghentikan monster itu. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan hingga hampir membuat Igor celaka. Berkat usaha dan kecerdikan mereka, akhirnya monster tersebut berhasil dilumpuhkan dan kembali mati. Melihat keberhasilan itu, salah satu tamu yang hadir dalam presentasi yang merupakan bangsawan warung seblak bernama Fay Negan datang menghampiri Victor. Ia menawarkan dukungan penuh dan siap memberikan segala dana yang dibutuhkan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya. Mendengar tawaran itu, Victor semakin terpacu oleh ambisinya. Kali ini ia bertekad untuk melangkah lebih jauh dan mencoba eksperimennya pada tubuh manusia sungguhan. Namun Igor yang mendengar rencana Victor kali ini mulai merasa tidak setuju dan sangat khawatir. Apalagi percobaan kali ini bukan lagi pada tubuh hewan, melainkan pada tubuh manusia yang tentu risikonya jauh lebih besar dan berbahaya daripada percobaan Gordon sebelumnya. Meskipun begitu, Victor tetap bersikeras melanjutkan ambisinya. Ia bahkan memarahi Igor yang dianggapnya justru menghalangi kemajuan dari penelitiannya. Beberapa hari kemudian, Turpin datang ke rumah Victor bersama rekannya. Saat berada di sana, Turpin secara diam-diam menyadari bahwa Igor sebenarnya adalah si bungkuk yang dulu bekerja di sirkus. Namun ia tidak menyinggung hal itu dan lebih memilih fokus menemui Victor untuk menanyakan soal keributan yang sempat terjadi di kampus. Victor yang tidak ingin rahasianya terbongkar pun menjawab dengan santai bahwa ia hanya sedang meneliti tingkat kecerdasan seekor simpanse. Jawaban itu pun jelas tidak memuaskan Turpin.
Ia kembali mengungkapkan kecurigaannya bahwa penelitian Victor berhubungan dengan kasus pencurian bagian tubuh hewan yang terjadi 6 bulan lalu. Dengan nada tegas, Turpin meminta agar Victor menyerahkan seluruh catatan penelitiannya selama periode tersebut. Merasa terganggu oleh tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar, Victor akhirnya kehilangan kesabaran dan mengusir mereka keluar dari rumahnya. Namun sebelum pergi, Turpin sempat memperingatkan bahwa ia akan kembali lagi dengan surat perintah penggeledahan. Keesokan harinya, saat Victor tengah menggambar anatomi tubuh manusia yang hendak dijadikan sebagai bahan penelitian, ia dikejutkan oleh kedatangan ayahnya. Sang ayah datang dengan wajah penuh amarah setelah menerima WA dari pihak kampus yang menyatakan bahwa Victor sering mengabaikan kewajibannya dan terancam dikeluarkan. Victor yang tak ingin memperkeruh suasana pun mencoba menjelaskan bahwa dirinya tengah fokus pada penelitian besar yang akan membawa nama baik keluarga mereka. Namun sang ayah tidak terkesan. Ia justru menganggap Victor telah menyia-nyiakan pendidikan dan bertindak bodoh dengan obsesi gilanya. You've done it again, Victor. Setelah ayahnya pergi, Victor tampak terpukul dan merenungi hidupnya yang semakin berantakan. Melihat hal itu, Igor mencoba menenangkannya dengan cara membicarakan sisi teknis dari penelitian mereka, khususnya mengenai sumber listrik yang akan digunakan untuk menghidupkan tubuh manusia ciptaan mereka nanti. Setelah berdiskusi cukup panjang, keduanya pun sampai pada satu kesimpulan bahwa satu-satunya sumber daya listrik yang paling kuat untuk menghidupkan makhluk tersebut hanyalah petir. Namun mereka sadar bahwa peralatan yang mereka miliki belum cukup kuat untuk menahan energi sebesar itu. Maka dari itu, Igor menyarankan agar tubuh ciptaan itu dilengkapi dengan 2 paru-paru dan 2 jantung untuk membantu menstabilkan hentaran listrik dari petir. Di sisi lain, Turpin merasa kebingungan. Bagaimana bisa dia tidak mendapatkan izin penggeledahan di rumah Victor, padahal syaratnya sudah dipenuhi. Keesokan harinya, Igor izin untuk menghadiri undangan yang diberikan oleh Lorelai untuk berpesta, dan Victor dengan baik hati mengizinkannya. Namun saat Igor pulang dari pesta, ia kaget melihat Turpin bersama pasukan polisi untuk menggeledah rumah Victor. Sayangnya mereka tak bisa masuk karena pintu rumah sudah digembok rapat dari dalam. Di sisi lain, suasana di dalam laboratorium mulai kacau. Igor yang panik menyarankan agar mereka segera kabur sebelum keadaan makin gawat. Namun sebelum sempat melarikan diri, Igor tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya terkejut, yaitu melihat sebuah mayat tanpa bola mata yang dibekukan di dalam tabung kaca. Belum sempat ia bertanya, Turpin sudah berhasil masuk dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Dalam situasi genting itu, Victor menjelaskan bahwa mayat tersebut bukan hasil pembunuhan, melainkan tubuh sahabatnya sendiri yang telah meninggal karena overdosis. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan semua bagian tubuh yang ia gunakan hanyalah milik orang-orang yang telah mati, bukan korban kejahatan. Tak menerima penjelasan itu, akhirnya perkelahian sengit pun terjadi antara Turpin dan Victor. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Victor berusaha melawan sekuat tenaga hingga berhasil melumpuhkan Turpin dan memasukkan tangannya ke mesin hingga putus. Setelah itu, mereka pun segera melarikan diri melalui jalur selokan yang terdapat di rumahnya ke rumah Vinegal, investor mereka. Setibanya di rumah Vinegal, pria itu langsung menyarankan Victor dan Igor untuk meninggalkan London secepatnya. Ia bahkan menawarkan tempat aman di lahan keluarganya yang berada di Kastil Skotlandia. Di sana, Vinegal memberi kebebasan penuh kepada mereka untuk melakukan apapun yang mereka mau tanpa ada batasan. Namun Igor yang mendengar rencana tersebut dengan tegas menolak. Ia menyarankan agar Victor berhenti mengejar ambisinya sebelum semuanya terlambat. Sayangnya, Victor yang sudah dibutakan oleh obsesi ilmiahnya justru marah besar dan memilih meninggalkan Igor begitu saja. Melihat keduanya sudah berbeda jalan, Vinegal mulai merasa bahwa kehadiran Igor hanya akan menjadi penghalang. Ia pun menyingkirkannya dengan cara menculik Igor dan menenggelamkannya ke sebuah sungai. Beruntung, Igor berhasil melepaskan ikatan di kakinya dan kembali ke permukaan tepat sebelum kehilangan napas terakhirnya. Setelah peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu, Igor tersadar di kamar bersama Lorelai. Ia menatap jam saku yang diberikan oleh Victor.
Ia teringat cerita Victor saat kecil pernah tersesat di hutan yang diselimuti badai salju bersama adiknya. Namun naas adiknya tidak selamat dan Victor sangat menyesal hingga saat ini. Dan ternyata jam saku itu berisi nama adiknya yang bernama Henry Frankenstein yang membuktikan bahwa mayat itu adalah adiknya. Mengingat hal itu, Igor pun memutuskan untuk kembali menyusul Victor. Di sisi lain, Lorelai yang menolong dan merawatnya sempat menyarankan agar Igor beristirahat dulu sampai benar-benar pulih. Namun Igor tetap bersikeras. Ia merasa berhutang budi pada Victor dan tidak tega membiarkannya sendirian menghadapi bahaya. Akhirnya, Lorelai pun setuju dan mereka berdua berangkat bersama menuju Skotlandia. Dalam perjalanan menuju ke sana, tanpa disangka, Turpin muncul kembali dan mencoba menghadang mereka. Beruntung Igor menyadari hal itu lebih dulu dan berhasil menghindar dengan mengambil jalur lain. Setelah melalui perjalanan panjang dan berat, Igor akhirnya sampai di tempat tujuan. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa percobaan Victor sudah berada di tahap akhir, di mana Victor akan memberikan aliran listrik petir ke tubuh manusia raksasa yang telah ia ciptakan. Tak ingin terlambat, Igor segera berlari turun untuk menghentikannya. Ia mencoba meyakinkan Victor bahwa percobaan ini sangatlah berbahaya dan khawatir Finnegan akan mencelakainya. Sama seperti yang dilakukan padanya. Namun Victor sama sekali tidak menggubris. Ia malah dengan sinis mengatakan jika ia akan membangkitkan adiknya. Ia tetap pada pendirian dan memilih melanjutkan eksperimen yang tinggal selangkah lagi. Dengan aba-aba dari Victor, tubuh raksasa itu perlahan diangkat hingga berada tepat di posisi yang diinginkan. Finnegan, Victor, dan seluruh tim berdiri di tempat masing-masing, menunggu saat yang menentukan. Begitu petir menyambar dan aliran listrik dialirkan, tubuh ciptaan Victor mulai bergetar. Tak lama kemudian, mayat itu benar-benar mulai bernapas dan menggerakkan tangannya. Semua yang hadir dibuat terpana. Namun kekeguman itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba petir besar menyambar lagi dan membuat makhluk tersebut jatuh, menimpa Finnegan hingga tewas seketika. Victor yang panik berusaha mengendalikan keadaan, tetapi situasi malah makin kacau. Tak lama kemudian, Turpin muncul dan tak bisa lagi menahan amarahnya. Ia berteriak bahwa Victor telah menempuh jalan setan dan akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Mendengar itu, Victor hanya tertawa. Ia sama sekali tidak percaya pada Tuhan dan justru membanggakan hasil ciptaannya sendiri. Sementara itu, makhluk buatan Victor perlahan bangkit dan mulai berjalan mendekatinya. Victor yang dipenuhi rasa haru mencoba memeluk ciptaannya, tetapi seketika ia sadar bahwa makhluk itu tidak memiliki perasaan. Menyadari bahaya, Turpin pun segera menembakkan pistolnya. Tindakan itu malah membuat makhluk tersebut mengamuk hebat hingga membunuh Turpin hanya dengan satu pukulan saja. Melihat hal itu, Igor dan Victor sadar bahwa mereka harus bekerjasama. Mereka pun berjuang keras melawan monster ciptaan Victor itu. Dalam satu kesempatan, Igor berhasil menusuk jantung makhluk tersebut. Namun sayangnya, ia lupa bahwa makhluk itu memiliki dua jantung. Dalam sekejap, Igor dibuat tak berdaya dan terjatuh pingsan. Kini hanya Victor yang tersisa. Ia terus berjuang dengan sisa tenaganya hingga akhirnya berhasil menusuk jantung terakhir dari makhluk ciptaannya itu. Tubuh besar tersebut pun ambruk dan mati seketika. Beberapa waktu kemudian, Igor tersadar. Ia mencari Victor ke segala arah, tetapi sosoknya sudah tak terlihat. Rasa kekhawatirannya pun sedikit terobati ketika Lorelai datang membawa sepucuk surat peninggalan Victor. Dalam surat itu, Victor menulis bahwa ia pergi untuk menyempurnakan penemuannya di tempat lain dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Victor Frankenstein. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.